Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya di Aris Channel. Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada episode kali ini, saya akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, berjudul First They Kill My Father. Film ini menceritakan tentang kelompok separatis bernama Khmer Merah. Mereka tega menindas bangsanya sendiri, hingga bangsa Kamboja saat itu mengalami kesengsaraan dan kelaparan yang sangat parah. Film ini disutradarai oleh Angelina Jolie. Jolie juga menjadi penulis bersama Lung. Lung ini salah satu saksi hidup atas kebiadaban kelompok Khmer Merah. Dan inilah kisah lengkap perjalanan Lung di bawah tekanan kelompok Khmer Merah. Cerita dimulai pada tahun 1975. Ketika itu Lung masih berumur 7 tahun. Ia bersama kedua orang tua dan 6 saudaranya hidup damai, serta penuh kebahagiaan di kota Phnom Penh. Suatu ketika, sang ayah datang dengan temannya. Mereka membahas kemungkinan terburuk atas perginya Amerika dari Kamboja. Mereka mengkhawatirkan jika tentara Khmer Merah menginvasi kota Phnom Penh. Esok harinya, di saat Lung dan teman-temannya sedang bermain, tentara pemerintahan datang memberitahukan kepada seluruh warganya agar tetap bersatu, walaupun Amerika telah meninggalkan mereka. Sang kakak yang melihat keramaian di depan rumah mereka segera mengajak adik-adiknya masuk ke dalam rumah. Dari atas rumah, Lung dan keluarganya melihat tentara Khmer Merah datang ke sana. Kemudian tentara Khmer Merah bentrok dengan tentara pemerintahan. Tentara Khmer Merah berhasil melucuti senjata dan kendaraan dari tentara pemerintahan. Setelah itu, tentara Khmer Merah menyuruh warga Phnom Penh agar segera meninggalkan kota tersebut. Para warga disuruh untuk pergi ke pedesaan, dengan alasan kota mereka mau dibom oleh Amerika. Ayah Lung lalu menyuruh anak-anak dan istrinya agar segera mengemasi barang-barang mereka. Semua warga pun bersama-sama meninggalkan kota itu. Kemudian para tentara Khmer Merah merebut kantor-kantor penting di kota itu. Para pekerja di kantor pemerintahan pun mereka tangkap untuk dibinasakan. Tak lupa tentara Khmer Merah menjarah barang-barang berharga mereka. Sore harinya setelah melakukan perjalanan panjang, Lung bersama keluarganya istirahat di tepi jalan bersama dengan warga lainnya. Pagi harinya Lung dan keluarganya dibangunkan oleh pasukan Khmer Merah. Mereka disuruh untuk segera melanjutkan perjalanannya lagi dengan berjalan kaki. Karena mulai saat ini kendaraan mereka akan diminta oleh tentara Khmer Merah dengan alasan untuk bertempur di garis depan. Setelah itu mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya lagi. Sampai tak terasa malam pun telah tiba. Di malam itu sang ayah membakar seluruh dokumen-dokumennya untuk menghilangkan identitas aslinya. Esok harinya, di saat mau masuk ke pedesaan, mereka laki-laki disuruh untuk meninggalkan seluruh barang berharganya. Hal itu dilakukan karena aturan dari anggota Khmer Merah yang ingin kehidupan di sana sama rata, tidak ada miskin dan kaya. Di sana pasukan Khmer Merah juga mengecek identitas mereka semua. Bagi mereka yang bekerja di kantor pemerintahan akan dieksekusi. Beruntungnya ayah Lung yang telah membakar seluruh identitas aslinya, sehingga ia bisa menyamarkan identitasnya sebagai seorang buruh. Lalu Lung sekeluarga pun berhasil lolos dari pemeriksaan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Di dalam desa itu, Lung mulai melihat kebiadaban pasukan Khmer Merah dengan mata kepalanya sendiri. Para biksu yang seharusnya jadi panutan untuk beribadah sekarang malah dibuat untuk membajak sawah. Tidak lama setelah itu, Lung dan keluarganya ketemu dengan sang paman, yang juga merupakan anggota pasukan Khmer Merah. Mereka pun lalu dibawa ke rumah sang paman. Malam harinya Bibi dan paman Lung bertengkar hebat. Sang Bibi menganggap kedatangan keluarga Lung bisa membahayakan nyawa mereka, karena ayah Lung merupakan kapten dari tentara pemerintahan. Dan jika tentara Khmer Merah tahu identitas ayah Lung, pasti mereka semua langsung dieksekusi.
Pagi harinya Ayah Lung yang mendengar pertengkaran semalam mengajak seluruh keluarganya meninggalkan rumah tersebut. Mereka kembali ke barisan para warga yang tengah diintimidasi oleh pasukan Khmer Merah. Mereka dibawa ke dalam hutan belantara. Di sana mereka disuruh membangun rumahnya masing-masing. Mereka juga disuruh mewarnai baju mereka dengan warna hitam dari buah beri untuk melambangkan kesetaraan di dalam anggota Khmer Merah. Sang ayah mengajak kedua anak laki-laki tertuanya untuk membangun rumah mereka. Setiap hari sebelum menjalankan aktivitas, mereka diberi makan seadanya, yang jauh dari kata 4 sehat 5 sempurna. Pasukan Khmer Merah yang keji pun tak pandang umur. Baik tua, muda, bahkan anak-anak disuruh untuk kerja rodi, membuka lahan pertanian. Suatu malam, untuk pertama kalinya, Lung melihat dengan mata kepalanya sendiri, menyaksikan warga yang mau dieksekusi karena ketahuan mengkonsumsi obat asing. Esok harinya, Lung dan anak-anak lainnya disuruh memanen sayur-sayuran, buat stok makanan pasukan Khmer Merah di garis depan. Setelah itu, untuk pertama kalinya juga, Lung akan berpisah dengan saudara-saudaranya. Pasukan Khmer Merah meminta pasukan yang lebih muda buat ditempatkan di camp lain. Hal itu membuat kedua kakak laki-laki dan kakak perempuan tetua Lung diambil oleh pasukan Khmer Merah. Atas perpisahan itu, terlihat Lung sangat bersedih. Hari demi hari Lung lalui dengan bekerja keras. Anak yang dulunya imut bersih lucu, kini terlihat kusam dan jeli. Suatu ketika, saat sedang memanen sayur, kakak Lung yang bernama Choi ketahuan memakan sayuran. Hal itu membuat tentara Khmer Merah memukulinya. Lung yang melihat itu hanya bisa terdiam. Mau melawan pun ia tidak bisa. Pada esok harinya, Lung melihat satu persatu mayat dibawa keluar camp. Mereka adalah orang-orang yang imunnya tidak kuat dengan aturan hidup Khmer Merah. Beberapa hari berselang, keluarga Lung mendapat kabar buruk bahwa saudara perempuan tertua Lung bernama Kif sedang sakit. Sang ibu pun segera meminta izin ke penjaga untuk menjenguk anaknya itu. Setibanya mereka di sana, terlihat keadaan rumah sakit yang buruk dan jorok. Mereka pun diberi obat seadanya, dikarenakan pasukan Khmer Merah tidak mau memakai obat asing yang sudah jelas teruji khasiatnya. Lung dan ibunya sangat bersedih melihat kondisi Kif yang sangat memprihatinkan. Beberapa hari kemudian, di saat sedang menggarap ladang, Ibu Lung diberi kabar kematian Kif. Hal itu membuat Ibu Lung langsung menangis sejadi-jadinya. Dan di hari itu juga, Lung pertama kalinya kehilangan salah satu saudaranya untuk selama-lamanya. Tidak lama setelah meninggalnya Kif, kini giliran Ayah Lung dibawa oleh pasukan Khmer Merah. Mereka menyuruh Ayah Lung buat memperbaiki jembatan yang telah rusak. Sebelum pergi, Ayah Lung menyuruh istrinya agar tetap tegar di hadapan anak-anaknya. Tak lupa ia pun juga memeluk anak-anaknya. Dan itulah hari terakhir Lung ketemu sang ayah. Kemudian pada suatu malam, adik Lung merengek karena kelaparan. Kim yang merupakan anak laki-laki satu-satunya merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada keluarganya. Lantas ia pun segera berlari mencari makanan di ladang. Namun sayangnya Kim ketahuan oleh penjaga. Ia pun dipukuli sampai babak belur. Setelah kejadian itu, sang ibu mulai tidak tahan melihat anak-anaknya terus menderita kelaparan. Lantas ia pun menyuruh anak-anaknya pergi ke arah yang berbeda sampai mereka menemukan camp khusus anak-anak. Sang ibu juga menyuruh merahasiakan nama asli mereka demi keselamatan satu sama lain. Lalu sang ibu memberikan foto keluarga kepada ketiga anaknya supaya mereka tidak saling melupakan.
Singkat cerita, mereka pun telah masuk ke dalam hutan belantara. Di saat melihat patung Buddha, sejenak mereka pun berhenti untuk berdoa. Setelah itu, Kim mulai mengambil jalan lain, meninggalkan kedua saudaranya. Langkah demi langkah mereka lalui. Lung dan Choi bertemu dengan pasukan Kamar Merah. Lung memberanikan dirinya bertanya kepada mereka letak camp khusus anak-anak itu. Mereka pun lalu menunjukkan arahnya pada Lung. Lung dan Choi lalu melanjutkan perjalanannya lagi. Hingga sampailah mereka di camp itu. Di sana mereka melihat anak-anak sedang dipaksa bekerja di bawah terik sinar matahari yang sangat panas. Lung dan Choi lalu dihampiri oleh penjaga. Mereka disuruh agar segera membantu yang lainnya. Di camp ini Lung dan lainnya diberi makan yang banyak daripada camp yang sebelumnya. Hari demi hari Lung lalui. Kehidupan yang begitu keras kini telah membuatnya lebih kuat dan dewasa. Ia pun kelihatan lebih menonjol daripada anak-anak lain. Hal itu membuatnya dipanggil untuk mengikuti latihan militer pasukan Kamar Merah. Ia pun lalu berpisah lagi dengan saudaranya. Kini Lung akan menjalani hidup sendiri di dalam camp militer. Hal itu pasti menambah kepedihan di dalam hidupnya. Di bawah pasukan Kamar Merah, anak-anak diberi pendidikan garis keras. Mereka dididik untuk membenci bangsa Vietnam dan tidak boleh punya belas kasihan terhadap mereka. Selain itu, mereka juga dilatih untuk bertarung dan menggunakan senjata. Suatu ketika, anak-anak itu pun dilatih menggunakan senjata dan memasang ranjau. Setiap hari mereka dilatih seperti itu, hingga Lung kecil berhasil menggunakan senjata dengan benar. Hal itu membuatnya diberi jatah libur. Ia pun memilih mengunjungi ibunya. Di camp ia pertama kali masuk ke hutan. Namun setibanya di sana, Lung tidak melihat siapa-siapa. Rumahnya pun kelihatan sepi. Lalu salah satu warga yang tersisa memberitahu Lung bahwa mereka semua telah dibawa pasukan Kamar Merah. Hal itu pun membuat Lung sangat bersedih. Orang yang sangat ia sayangi kini dibawa pergi entah kemana. Lung pun membayangkan ibunya pasti telah dihabisi oleh pasukan Kamar Merah. Suatu malam, di saat Lung sedang lelap tertidur, tiba-tiba terdengar bom meledak di camp mereka. Lung dan lainnya pun segera menyelamatkan diri. Lung pergi ke camp tempat kakaknya Choi berada. Di sana dia tidak melihat kakaknya. Campnya pun telah habis terbakar. Singkat cerita, para warga yang selamat dari serangan semalam kini mau dibawa ke penampungan Vietnam. Saat perjalanan ke sana, Lung ketemu dengan kakaknya Choi dan Kim. Lung dan kakaknya bersama anak-anak lain pun merasa bahagia karena telah lepas dari jeratan tentara Kamar Merah dan mereka sekarang dalam lindungan pasukan Vietnam. Di camp itu, Lung dan lainnya pun saling berbagi makanan. Pada suatu hari, di saat mereka masih lelap tertidur, pasukan Kamar Merah menyerang tempat itu. Orang-orang pun berhamburan lari ketakutan. Mereka menyelamatkan dirinya masing-masing. Lung dan kakaknya terus bersembunyi di tepian sungai karena peluru pasukan Kamar Merah terus menuju ke arah mereka. Lung yang sempat dilatih oleh pasukan Kamar Merah rupanya bisa membaca situasi perang. Lung terus memperhatikan sekitar. Ia terus mencari ke arah mana mereka bisa selamat. Lalu saat situasinya tepat, ia segera mengajak kedua saudaranya untuk pergi berlari. Lung berhasil membawa kedua kakaknya bersembunyi menuju hutan. Ketika masuk ke dalam hutan,
Lung tiba-tiba terkejut karena teman-temannya yang lain tiba-tiba meledak. Ia pun teringat bahwa area hutan yang mereka lalui sekarang ini adalah tempat di mana ia dulu dilatih untuk memasang ranjau. Lung yang jenius tidak putus asa. Ia terus mengikuti jejak-jejak orang yang telah melangkah melewati tempat itu. Hingga ia pun berhasil melewati hutan tersebut. Setelah pertempuran itu, pasukan Kamar Merah berhasil ditaklukkan oleh tentara Vietnam. Lalu Lung dan lainnya yang selamat dibawa ke pengungsian Palang Merah. Di dalam pengungsian tersebut, Lung dipertemukan dengan kedua kakak tertuanya. Akibat kebiadaban pasukan Kamar Merah itu, diperkirakan seperempat populasi negara Kamboja jadi korban meninggal, diakibatkan eksekusi mati, kerja paksa hingga penyakit parah. Di akhir cerita, diperlihatkan Lung dan keempat saudaranya di masa kini. Kini mereka pun hidup damai bersama rakyat Kamboja lainnya, dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film First They Kill My Father. Semoga Anda yang telah menonton video ini bisa terhibur. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.